wanita Allah yang suka berdoa. Berdoa adalah cara kita berhubungan dengan Tuhan. Sebuah kegiatan yang penting untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan berdoa, semakin kita banyak berdoa, semakin kita bisa mengenal Tuhan kita. Dan mari kita lihat bagaimana orang yang suka berdoa. Dalam Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, berseru kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saat ini kita belajar dari seorang wanita yang bernama Hana. Yang pertama, bagaimana ia mendatangi Tuhan. Dia mencari Tuhan saat dia mengalami kesesakan, saat dia mengalami sakit hati, saat dia merasakan hal-hal yang tidak nyaman dalam hidupnya. Di sini dikatakan pada ayat di 1 Samuel ayat 9. Bagaimana Hana adalah seorang istri dari Elkana, dan Elkana dalam cerita ini dikatakan Elkana punya 2 istri. Yang satu lagi madunya dari Hana bernama Penina. Dan saat mereka datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan korban syukur, Hana dinyatakan mandul dan Penina seringkali membuat hati Hana sedih karena perkataannya menyakitkan hati Hana. Hana menerima sebagai wanita yang mandul, dan dalam sebuah pernikahan yang sehat ini sangat berat, sangat tidak mengenakan, karena mungkin dari pandangan orang, dari perkataan orang, bahkan Hana mendapat perkataan yang menyakitkan dari Penina, dari madunya, dari orang yang serumahnya. Ditambah lagi Penina membuat dia menjadi down, menjadi aduh bagaimana ya saya, seakan dia putus asa. Penina sudah punya berapa anak tapi dia tidak memiliki anak. Dan Hana sakit hati, dia sedih diperlakukan seperti itu. Dia tertekan. Tetapi saat ini dia datang kepada Tuhan. Dan yang dia lakukan hanya berdoa. Saat masalah kita datang, apa yang harus kita lakukan selain berdoa? Kita lihat cara Hana berdoa. Bagaimana masalah datang, silih berganti buat dia tekanan demi tekanan, dan dia perlu kekuatan lain, yaitu kekuatan doa. Dan paling sulit saat ada serangan lewat kata-kata. Karena perkataan itu tidak bisa kita tangkis waktu menyerang kita. Dan Hana mendapat serangan lewat kata-kata dari Penina. Tetapi sekalipun tersakiti, dia datang pada Tuhan. Dia tahu kemana dia harus menghampiri untuk mendapat sebuah jawaban. Seperti dalam Mazmur 50 ayat 15 tadi berkata, berseru kepadaku, berseru, datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Pada waktu kesesakan dikatakan, aku akan meluputkan engkau. Aku akan menolong engkau. Dan engkau akan memuliakan aku. Dan Hana pegang janjinya Tuhan, bahwa dalam kesesakannya dia datang hanya kepada Tuhan. Dan Lukas 11 ayat 9 katakan, bagaimana kita minta, kita mencari, dan kita mengetuk pintu mencari Tuhan. Sebuah sikap hati pada saat ada masalah. Cari Tuhanmu. Cari Tuhan yang kita percaya itu. Dan saya percaya saat itu pasti ada jalan keluar. Jangan cari orang lain, apalagi orang yang tidak seiman.
bahaya. Bisa-bisa jawaban mereka, jalan keluar dari mereka menjatuhkan iman percaya kita. Yang kedua, kita melihat Hana setelah dia berdoa, dia bernasar. Sambil menangis dalam doanya, dia bernasar pada Tuhan. Dia minta seorang anak laki-laki. Dan kalau diberikan oleh Tuhan, dia akan berikan untuk hidup di dalam rumah Allah. Hana berdoa, dia menangis, dia minta sama Tuhan. Dia janji akan dipersembahkannya anaknya itu. Dia mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Sekalipun itu anak cuma satu, anak yang mungkin disayang oleh dia. Dia mau berikan buat Tuhan. Nasar itu bukan sebuah keterpaksaan. Itu harus didasari oleh sebuah kerelaan. Mari kita sama-sama buka dalam Ulangan 23. Ulangan 23 ayat 23 dikatakan, apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Jadi nasar itu harus dilakukan dengan sebuah kerelaan. Tetapi harus juga dilakukan dengan setia. Kita harus bayarkan nasar itu. Apa yang keluar dari mulut kita. Karena itu kerelaan dari hati kita. Haleluya. Dari sini kita belajar satu hal. Sebelum bernasar, kita harus pikirkan dulu. Buka kembali Amsal 20. Amsal 20. Katakan. Ayat 25. Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Wanita Allah, sebelum engkau perkatakan nasarmu, pikirkanlah dulu. Apakah engkau rela mengeluarkan perkataan lewat mulutmu untuk sebuah nasar? Pikirkan dulu. Karena jangan setelah keluar dari mulut kita, baru kita pikir, aduh kayaknya udah gak sanggup nih. Kayaknya gak bisa nih nasarnya dilakukan. Jadi kita belajar untuk berpikir dulu saat kita mau berkata tentang nasar. Yang ketiga adalah bagaimana Hana berdoa walaupun dia disangka mabuk. Setelah dia diserang dengan perkataan oleh Penina yang menyakitkan hati dia. Dan dia berdoa pada Tuhan. Minta kekuatan mungkin dalam doanya. Dan dia juga bernasar. Minta sama Tuhan. Seorang anak laki-laki. Dan bila diberikan oleh Tuhan, dia akan kembalikan anak itu untuk melayani di rumah Tuhan. Dan Hana berdoa. Dan dia berdoa hanya komat kamit. Sehingga Imam Eli melihat dia hanya komat kamit, tidak terdengar suaranya. Sangkanya dia mabuk. Tetapi dia bilang, saya enggak mabuk. Saya hanya mau berdoa. Dia berdoa dengan sepenuh hati. Bahkan dengan menangis dia berdoa. Tapi dari mulutnya tidak ada kata-kata yang kedengaran. Tapi Tuhan tahu
apa yang menjadi doa Hana, apa yang menjadi kesedihan hatinya, apa yang menjadi keluh kesahnya dan kerinduan hatinya. Tuhan tahu kedalaman isi hati kita. Sekalipun orang lain tidak dengar, tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Wanita Allah, datang pada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segala kerinduanmu. Perkatakan apa yang menjadi kerinduanmu. Dia tahu, Tuhan tahu, Tuhan pasti dengar. Dan kalau itu Tuhan anggap baik, dia akan jawab doamu. Kita baca Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Di sini dikatakan Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Alkitab berkata, aku berkata kepadamu, Tuhan berjanji, apa saja yang kamu minta, apa saja yang kita minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dalam setiap doa kita, biarlah kita punya hati yang percaya. Jadi jangan tidak percaya. Nggak percaya, doa saya nggak dijawab oleh Tuhan. Kayaknya nggak mungkin nih doa saya dijawab oleh Tuhan. Jangan. Tuhan katakan di sini, percayalah. Apa yang kita minta dan kita doakan, percayalah. Maka Tuhan akan menjawabnya. Kembali kita ke cerita Hana ini, di mana selanjutnya setelah dia berdoa, dia minta berkat dari Imam Eli. Dia minta berkat dari Imam Eli. Saat ada masalah, Hana datang pada orang yang tepat. Tempat dia mencurahkan isi hatinya. Tempat dia memohon kekuatan. Ada orang-orang yang membantu dia untuk dia tetap kuat dalam serangan-serangan sakit hati, serangan-serangan yang tidak enak buat dirinya. Dia datang pada orang yang tepat. Dia datang pada hamba Tuhan. Dia datang pada pelayan Tuhan. Wanita Allah, lakukan hal seperti ini. Baik di mata Tuhan dan baik dalam kehidupanmu. Kau tidak salah datang pada manusia. Kau tidak salah datang pada orang yang tepat. Karena saat kita butuh orang yang menguatkan kita, cari orang-orang yang mengenal Tuhan secara spesial, secara khusus, hubungannya baik dengan Tuhan yang bisa menguatkan kita. Jangan dengan orang yang sembarangan. Sekali lagi, apalagi yang tidak seiman, karena belum tentu jawabannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amsal 17 ayat 17 katakan, di sini dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Cari sahabat yang menaruh kasih, yang punya kasih, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Cari sahabat-sahabat yang memiliki kasih. Kasihnya siapa? Kasihnya Tuhan. Dalam Kristus, saya percaya. Dalam gereja, dalam persekutuan, kita percaya. Punya sahabat-sahabat yang sepikir, sehati di dalam Kristus. Kita melihat Hana berharap
mohon berkat dari Imam Eli. Minta kekuatan dari Imam Eli. Dan setelah dia berdoa, dikatakan pada ayat 18, 1 Samuel 1 ayat 18, dikatakan, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram. Jadi setelah Hana didoakan oleh Imam Eli, dia mohon berkat dari Imam Eli, Hana bersuka cita. Setelah Hana berdoa, keluarkan kesedihannya, tangisannya, isi hatinya, dia dipulihkan. Dia bisa kembali makan, raut mukanya tidak muram. Orang yang dipulihkan, raut mukanya cerah. Haleluya. Jadi kita belajar, wanita Allah miliki muka, raut muka jangan muram. Engkau harus dipulihkan. Engkau harus sehat secara jasmani maupun rohani. Dan itu akan terpancar lewat raut mukamu. Dan orang yang dipulihkan, raut mukanya cerah. Dan selanjutnya, Hana bertindak bersama suaminya. Haleluya. Hana yang mandul, dia ingin memiliki keturunan. Tidak saja dia berdoa untuk dapat keturunan, tetapi dia harus melakukan tindakan dari iman dia. Dan bersama suaminya, dia melakukan tindakan iman. Dia bersetubuh dengan suaminya. Dan kita melihat di dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah saksi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi setelah Hana berdoa, dia dipulihkan dan dia harus melakukan tindakan iman. Dia bersetubuh dengan suaminya sehingga dia memiliki seorang anak. Dan anak itu dinamakan Samuel. Dan luar biasa cerita tentang Hana ini dalam 1 Samuel 1 ini dan seterusnya, bagaimana wanita Allah belajar untuk berdoa, menghadap Tuhan saat memiliki masalah. Jangan pernah takut, ada jawaban dari setiap doa kita. Amin. Saya berikan buat semua wanita Allah, bagaimana seorang ibu kalau tidak memiliki anak, dia akan merasakan sesuatu yang berat. Dan saya memiliki seorang sahabat, dia sudah nikah 10 tahun. Dan dia tidak memiliki anak. Hatinya sedih. Kalau kemana-mana, orang akan bertanya, mana anaknya? Tetapi dia tidak putus asa. Dan dia tetap berdoa. Dan hari ini, saya melihat mukanya sudah tidak muram lagi. Karena Tuhan sudah memberikan kepada dia seorang putra yang keluar dari dalam rahimnya sendiri. Memang sebelumnya dia mengangkat seorang anak. Tetapi ada kepuasan sendiri kalau dia memiliki langsung anak kandung. Tetapi saya percaya cara Tuhan banyak untuk setiap wanita. Jangan pernah putus asa untuk engkau menginginkan sesuatu. Karena Tuhan melihat ada masanya, ada waktunya yang terbaik. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah salah untuk menempatkan atau kalau memang Tuhan izinkan kita tidak memiliki anak. Jangan pernah bermuram, jangan pernah putus asa, bahkan jangan pernah kita
marah, kesel sama Tuhan. Jangan. Tetap mengucap syukur. Tetap berdoa. Karena saya percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Bagi wanita Allah yang tidak memiliki anak, jangan pernah menyerah. Engkau punya anak-anak di luar sana, mungkin murid sekolah minggu, mungkin dalam kaum muda, itu menjadi anak-anak rohanimu. Dan itulah yang Tuhan percayakan untuk engkau. Jadi jangan pernah putus asa atau bermuram karena tidak memiliki anak. Ada jalan keluar dari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan punya jalan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya berdoa untuk setiap wanita Allah. Biarlah doa bukan menjadi sebuah kebiasaan yang tidak ada isinya, tetapi menjadi sebuah gaya hidup. Kesukaan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk bersahabat dengan Tuhan, untuk mendekat bahkan melekat dengan Tuhan. Dan saya percaya saat ini wanita Allah dipulihkan, bahkan bisa menjadi terang buat sekelilingnya, memulihkan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati wanita Allah sehingga mereka dipulihkan dan bisa memulihkan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.